ilmu pengetahuan. Akan tetapi ketika kita dipertanyakan lagi satu pertanyaan, siapakah pertamanya manusia dan kapankah pertamanya manusia, ini akan berubah. Bukan lagi menjadi sosok Adam, akan tetapi kembali kepada pribadi kita masing-masing. Di mana bahwa pertamanya manusia itu adalah tercipta dari setetes air putih yang disebut dalam Al-Quran dengan bahasa mani, yang kemudian berubah menjadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, kemudian menjadi janin dan seterusnya. Itulah pertamanya manusia. Artinya ketika ditanya manusia pertama ialah Adam, tetapi ketika ditanya pertamanya manusia adalah masing-masing pribadi kita ketika kita mengalami satu proses. Nah, kalau kita bicara soal pertamanya manusia, kita bukan bicara ilmu pengetahuan lagi, melainkan kita bicara soal perasaan. Makanya bisa jadi setiap manusia yang terlahir ke dunia itu awalnya adalah dari perasaan, yaitu yang biasa kita sebut dengan perasaan saling mencintai atau menyukai. Dan oleh karenanya, kenapa setiap manusia yang meninggalkan dunia harus diiringi dengan air mata? Karena dia terlahir karena cinta, tentu akan berakhir dengan derayan air mata. Nah, itulah sedikit pengantar agar kita tidak salah paham. Saya khawatir sekali apa yang saya sampaikan nantinya akan timbul polemik, wah ini ajaran apalagi, misalnya seperti itu. Saya tidak pernah menyalahkan pihak manapun, apalagi menyesat-nyesatkan. Saya ingin berbagi, menyampaikan dari sisi yang berbeda untuk menjadi hasanah pengetahuan, terutama agar lebih luas wawasan, pendalaman, pemahaman, dan penghayatan bab mengenai soal agama. Jamaah sekalian rahimakumullah, baiklah pada malam hari ini ya, kita akan memasuki materi yang ketiga setelah kita membahas masalah bab toharoh, bab sholat, kemudian sekarang kita akan memasuki yaitu mengenai bab zakat. Sebagaimana yang telah saya bacakan tadi dalam surat At-Taubah ayat 60 ya, bahwa adapun yang saya artikan ya, adapun yang namanya zakat, kalau dalam bahasa Al-Quran itu innama sodakot, dengan menggunakan sodakot, kalimat sodakoh. Maka nanti ada penjelasan ya, kenapa padahal dalam bahasa Qurannya itu sodakoh, tetapi kenapa dimaknai dalam penerjemahan Departemen Agama itu menjadi zakat. Nanti ada penjelasannya insyaallah. Yang pertama yaitu adapun innama sodakotu lil fuqara. Yang pertama sedekah atau zakat itu untuk fakir, kemudian miskin, kemudian wal amilina, kemudian mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah, wabni sabil. Ada 8 asnaf yang menerima mengenai bab masalah zakat ini. Ini sudah sering kita kupas, sudah sering kita bahas, terutama setiap tahun ketika di akhir bulan Ramadan. Ini pasti akan terjadi penasarupan mengenai bab zakat. Nah, kita akan coba ya memahami dan menghayati daripada apa sih zakat itu yang sebenarnya, atau dari sisi pandangan yang berbeda setelah kita memahami secara umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma zakatu syariati ayyu'tiya min kasbid dunya ila masrafihi muaqqatatin muayyanatin fi kulli sanatin min nisabin muayyan. Yang artinya maka adapun ya yang dinamakan zakatus syariat atau zakat secara syariat adalah memberikan sesuatu, ayyu'tiya min kasbid dunya, memberikan harta benda atau memberikan sesuatu min kasbid dunya, yaitu daripada hasil usaha dunia, terkait soal dunia atau materi. Jadi secara syariat ya zakat itu adalah
sesuatu harta yang dikeluarkan atau yang diberikan daripada hasil usaha dunia, mengenai masalah harta benda dunia, ila masrofihi, yang diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya, yaitu muaqqatatin muayyanatin, yang telah ditentukan asnafnya, ya, bagian-bagiannya itu, fi kulli sanatin, di dalam setiap tahun, min nisabi muayyanatin, juga termasuk yang wajib mengeluarkan zakat itu sudah ditentukan juga tentang min nisabin, daripada nisabnya, min nisabin muayyanin yang telah ditentukan. Nah, di sini ada satu pertanyaan. Kadang-kadang kita itu kan sering mendengar ada kalimat basis gitu ya, badan zakat, badan amil zakat, infak dan sodakoh gitu ya. Nah, ini apa sih sebenarnya persamaan atau perbedaan daripada zakat, kemudian infak dan sodakoh? Ini yang mungkin kita belum tapi paham benar ya, mengenai zakat itu apa, infak itu apa, sodakoh itu apa. Nah, kita bahas dulu satu persatu supaya kita paham. Sementara dalam Al-Quran tadi ya, Allah menyebut dengan innama sodakot, tidak menggunakan zakah. Kemudian yang selama ini kita belum pahami juga tentang firman Allah di dalam Al-Quran juga. Contohnya dalam awal surat Al-Baqarah, yaitu alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya pertama kali Allah itu menganjurkan mengenai sholat itu terkait dengan yunfikun, dengan infak. Tetapi kemudian di belakang ayat-ayat berikutnya, nanti ketika Allah menyebutkan aqimis sholah, maka Allah meneruskan atau melanjutkan kalimatnya itu dengan wa'atu zakah, bukan lagi menggunakan yunfikun. Nah, ini bedanya di situ. Jadi antara infak dan zakah gitu. Awal mulanya Allah menyuruh, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun, untuk meninfakkan apa yang telah diberikan Allah kepada kamu, yang telah dirizkikan. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya dalam Al-Quran itu Allah mengiringi kalimat aqimis sholah nantinya pasti dengan wa'atuz zakah, menunaikan zakat. Nah, ini ada satu pengertian yang harus kita pahami. Yang pertama, asal mula sebenarnya memang daripada kalimat zakat itu kita kupas satu persatu. Pertama yaitu infak. Infak itu mempunyai kaidah ma yukhrijuhul insan mimmalihi lil maslahat. Sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia, oleh seseorang ya, daripada harta bendanya, yaitu untuk kemaslahatan. Jadi yang disebut dengan infak itu masih ada gandengannya dengan pribadi yang mengeluarkan dan orang yang menerima daripada pemberian itu. Artinya siapapun orangnya yang mengeluarkan harta bendanya dikeluarkan, akan tetapi manfaatnya itu masih dinikmati oleh pribadinya, kemudian juga dinikmati oleh orang lain, maka ini bermakna infak. Ini secara dohir ya, secara dohirnya seperti itu. Artinya bisa secara simpelnya begini, infak itu sesuatu yang dikeluarkan dari harta bendanya, tetapi dengan tujuan untuk mendekatkan sesama manusia. Itu simpelnya seperti itu, sesama manusia. Jadi misalnya, makanya mohon maaf, seperti seorang suami kemudian membelanjakan hartanya gitu ya, untuk diberikan kepada istrinya, kemudian untuk nukar beras, tapi kan dimakan bersama.
untuk membeli sandang pangan, untuk ya segala keperluan seluruh